Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Afrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa inti pokok ajaran progresivisme dan perennialisme dan apa perbedaan ajaran dua aliran tersebut. Bagaimana konsep pendidikan yang ditawarkan oleh progresivisme dan perennialisme, baik terkait dengan tujuan pendidikan, guru, siswa, kurikulum, dan lain-lain. Menurut analisis Anda, apakah konsep pendidikan progresivisme dan perennialisme bisa diterapkan atau tidak dalam dunia pendidikan di Indonesia? Jelaskan. Baiklah, pokok-pokok ajaran aliran progresivisme dan aliran perennialisme. Aliran progresivisme adalah sebuah paham filsafat yang lahir dan sangat berpengaruh dalam abad ke-20. Aliran filsafat ini kelahiran Amerika dan pengaruhnya terasa di seluruh dunia yang mendorong usaha pembaharuan di dalam lapangan pendidikan. Aliran ini bukan merupakan bangunan filsafat atau aliran filsafat yang berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Pendidikan harus berpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Aliran ini memandang bahwa pendidikan adalah sebagai wadah untuk menjadikan anak didik yang memiliki kualitas dan terus maju sebagai generasi yang akan menjawab tantangan zaman peradaban baru. Selanjutnya yaitu aliran perennialisme. Aliran perennialisme lebih menekankan pada kebenaran, keabadian, keindahan pada warisan budaya. Pendidikan yang menganut aliran ini menekankan pada kebenaran absolut, universal, yang tidak terkait pada tempat dan waktu. Aliran ini bersifat masa lampau, di mana aliran ini kembali pada nilai-nilai budaya. Pada hakikatnya, aliran ini meyakinkan bahwa kepercayaan yang aksiomatis ada pada zaman kuno, khususnya abad pertengahan, hal mana perlu untuk dijadikan acuan fundamental pendidikan zaman sekarang maupun masa depan. Bagi aliran perennialisme, pendidikan memiliki peran penting dalam proses peradaban manusia untuk mengembalikan kondisi manusia pada zaman modern yang penuh krisis ini kepada kebudayaan zaman lampau yang dianggap telah cukup ideal dan teruji kebenarannya. Perbedaan antara kedua aliran tersebut. Aliran progresivisme mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresivisme dalam sebuah realita kehidupan, agar manusia bisa survive menghadapi semua tantangan hidup. Sedangkan aliran perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan sekarang. Perennialisme memberikan sumbangan yang berpengaruh baik teori maupun praktik bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang. Selanjutnya yaitu konsep filsafat aliran progresivisme dan perennialisme. Progresivisme, teori belajar. Proses belajar terpusat pada anak. Namun, hal ini tidak berarti bahwa anak akan diizinkan untuk mengikuti semua keinginannya. Anak memang banyak berbuat dalam menentukan proses belajar, namun ia bukan penentu akhir. Siswa membutuhkan bimbingan dan arahan dari guru dalam melaksanakan aktivitasnya. Pengalaman anak adalah rekonstruksi yang terus-menerus dari keinginan dan kepentingan pribadi. Guru mempengaruhi pertumbuhan siswa tidak dengan menjejelkan informasi ke dalam kepala anak, melainkan dengan pengawasan lingkungan di mana pendidikan berlangsung. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berada dalam proses perubahan secara terus-menerus. Yang dimaksud dengan alat-alat adalah keterampilan pemecahan masalah yang dapat digunakan oleh individu untuk menentukan, menganalisa, dan memecahkan masalah. Kurikulum. Kurikulum disusun sekitar pengalaman siswa, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman sosial. Pemecahan masalah akan melibatkan kemampuan berkomunikasi, proses matematis, dan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, kurikulum seharusnya menggunakan pendekatan interdisipliner. Prinsip pendidikan. Secara umum, menurut Candler, terdapat beberapa prinsip pendidikan menurut pandangan progresivisme.
Yang pertama, pendidikan adalah hidup itu sendiri, bukan persiapan untuk hidup. Yang kedua, pendidikan harus berhubungan secara langsung dengan minat anak, minat individu yang dijadikan sebagai dasar motivasi belajar. Yang ketiga, belajar melalui pemecahan masalah akan menjadi presenden terhadap pemberian subject matter. Yang keempat yaitu, peranan guru tidak langsung melainkan memberikan petunjuk kepada siswa. Yang kelima, sekolah harus memberikan semangat bekerja sama, bukan mengembangkan persaingan. Yang keenam, kehidupan yang demokratis merupakan kondisi yang diperlukan bagi pertumbuhan. Metode pendidikan. Metode pendidikan yang biasanya digunakan oleh aliran progresivisme yaitu metode pendidikan aktif, metode memonitor kegiatan belajar, metode penelitian ilmiah, pemerintahan pelajar, kerjasama sekolah dengan keluarga, sekolah sebagai laboratorium pembaharuan pendidikan, potret guru progresif. Guru sebanyak mungkin membawa pengetahuan buku teks pada kehidupan dengan memberi siswa pengalaman yang tepat seperti simulasi, kunjungan lapangan, proyek kecil, bermain peran, eksplorasi internet, dan sebagainya. Perennialisme. Teori dasar. Penganut perennialisme sependapat bahwa latihan dan pembinaan berpikir merupakan bagian dari salah satu kewajiban tertinggi dalam belajar atau keutamaan dalam proses belajar. Oleh karena itu, teori dan program pendidikan pada umumnya dipusatkan kepada pembinaan kemampuan berpikir dan disiplin. Atas berpikir dan kemerdekaan harus menjadi tujuan utama pendidikan. Tujuan. Bagi perennialis, nilai-nilai kebenaran bersifat universal dan abadi. Inilah yang menjadi tujuan pendidikan yang sejati. Oleh karena itu, tujuan pendidikan adalah membantu peserta didik menyiapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan dalam hidup. Kurikulum. Kurikulum menurut kaum perennialis harus menekankan pertumbuhan intelektual siswa pada seni dan sains. Untuk menjadi terpelajar secara kultural, para siswa harus berhadapan dengan bidang-bidang seni dan sains yang merupakan karya terbaik dan paling signifikan yang diciptakan oleh manusia. Metode pendidikan perennialisme. Metode pendidikan atau metode belajar utama yang digunakan oleh perennialis adalah membaca dan diskusi, yaitu membaca dan mendiskusikan karya-karya yang tertuang dalam The Great Book dalam rangka mendisiplinkan pikiran. Peranan guru bukan sebagai perantara antara dunia dan anak dan jiwa anak, melainkan guru juga sebagai murid yang mengalami proses belajar sementara mengajar. Potret guru. Apakah konsep pendidikan progresivisme dan perennialisme bisa diterapkan atau tidak dalam dunia pendidikan di Indonesia? Jelaskan. Filsafat aliran progresivisme. Progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanakan pendidikan menjadi lebih maju. Aliran progresivisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak dan menjadikan pendidikannya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi peserta didik. Filsafat aliran perennialisme. Apakah bisa diterapkan di dalam pendidikan di Indonesia? Menurut saya bisa, karena filsafat perennialisme adalah suatu filsafat pendidikan yang mengajarkan siswa untuk belajar tentang peristiwa-peristiwa masa lalu di Indonesia pada saat ini, diterapkan tentang sistem pembelajaran sejarah dengan menggunakan filsafat aliran perennialisme. Siswa bisa mempelajari sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Perennialisme mengangkat kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kokoh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Kurikulum menekankan pada perkembangan intelektual siswa pada seni dan sains. Perennialisme tetap percaya terhadap asas pembentukan kebiasaan dalam permulaan pendidikan anak. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Dalam pendidikan perennialisme, siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya.
dan siswa diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya. Siswa belajar untuk mencari tahu sendiri jawaban dari masalah atau pertanyaan yang timbul di awal pembelajaran. Membentuk output yang dihasilkan dari pendidikan di sekolah memiliki keahlian dan kecakapan yang langsung dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.